slide yang isu-isu krusial. Isu-isu krusial kelanjutan istihad dan jihad gitu. Saya berharap Kang Fakih dan kita semua gitu ya melanjutkan kajian-kajian yang lebih mendalam termasuk PSGA, mungkin juga Afkaruna dan lain sebagainya. Yang sering waktu saya di Komnas Perempuan itu tidak sedikit perempuan yang dia terkondisikan untuk menikah beda agama gitu ya. Tetapi sampai sekarang kan itu masih menjadi persoalan. Nah, ini menjadi tantangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si perempuan ini dia sudah masuk Islam. Suaminya non-muslim. Lalu suaminya berpoligami. Akhirnya dia keluar. Apa yang tercatat di pengadilan agama? Statusnya dia adalah murtad. Maka kalau kawan-kawan lihat data perceraian itu rata-rata tulisannya murtad. Nah, ini satu problem. Hal yang menarik misalnya Ivan Al-Haddad membuat riset, termasuk saya waktu di Belanda itu secara nggak langsung saya juga membuat satu riset, tapi risetnya agak beda temanya. Tapi saya mendapati betapa perempuan-perempuan Muslim yang kawin dengan bule itu justru mengislamkan yang bule ini. Saya hanya ingin bilang bahwa kawin beda agama itu masih menjadi isu yang perlu diperdebatkan dalam Islam, itu satu hal. Tetapi argumen dibaliknya bahwa kalau perempuan yang Muslim, dia akan terikut, itu yang menurut saya difalsifikasi atau dia tidak tepat dari risetnya Ivan Al-Haddad maupun yang saya temui di Belanda. Justru perempuan-perempuan Islam inilah yang akhirnya menjadi leader dari suaminya yang bule, akhirnya menjadi masuk Islam, dan betul-betul pengetahuan agamanya segala macamnya justru perempuan ini yang leading gitu. Nah, ini kan gimana ya agama berbasis pada realitas ini mensikapi hal-hal yang seperti ini, padahal awalnya itu adalah dilarang gitu. Kemudian kekerasan spiritual karena beda keyakinan, apalagi menguatnya konservatisme. Temuan saya yang cukup menarik misalnya suaminya dulu istrinya menjadi lebih konservatif, suaminya agak masih nyantai gitu. Nah, istrinya ini merasa bahwa setiap malam aku seperti tidur dengan atau berzina dengan orang non-muslim. Karena suaminya dianggap tidak beradab seperti adab etika ya. Seperti layaknya orang Islam gitu ya. Padahal dari hal yang kecil, mungkin cara makannya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini jadi antara fikih atau mungkin adab yang ringan dan lain sebagainya di mix gitu ya. Itu. Kemudian kekerasan pada lansia perempuan dan teologi baru menopause ini juga menurut saya penting untuk ditafsir ulang, karena tidak jarang diskriminasi atau kekerasan terhadap lansia ini itu masih belum menjadi isu yang cukup serius, padahal listnya sangat banyak, apalagi begitu dianggap menopause itu seakan-akan dipunggungi oleh Tuhan. Dia sudah tidak ada fungsi reproduksinya lagi, dan disitulah kemudian dinikah lagi lah atau penelantaran dan lain sebagainya. Nah, menurut saya teologi untuk menghargai manusia lansia perempuan itu juga penting dengan interpretasi menopause. Apalagi ada tulisan yang saya baca bahwa menopause itu adalah justru fase Tuhan menghargai perempuan, karena di dalam rahimnya dia tidak dituntut untuk melakukan reproduksi yang itu kadang menyakitkan, melahirkan mengancam nyawa dan lain sebagainya. Jadi itu momen Tuhan memberikan pemerdekaan untuk perempuan bisa menikmati tubuhnya gitu. Nah, ini juga satu hal yang menarik. Kemudian isu-isu kontemporer lain gitu ya, itu soal digital space, soal pandemi ini seperti apa gitu ya. Ini perlu istiad-istiad dan jihad di ranah-ranah yang ini. Itu yang dari saya. Terima kasih banyak. Semoga percikan-percikan ini nanti akan diperkaya pastinya oleh tokoh ahli hadis kita juga Mas Fakih sendiri. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa sekali tentang bagaimana posisi buku ini serta isu-isu yang penting yang dibawa oleh buku ini. Baik, selanjutnya tanpa berpanjang lebar, pemateri selanjutnya adalah Bapak Dr. Ahmad Zumaro MA. Sedikit saya perkenalkan,
beliau menyelesaikan studi S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kemarin baru saja menyelesaikan, tahun kemarin nih Pak, 2 tahun yang lalu, S3 di UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dalam bidang konsentrasi studi Islam, fokus kajian pada kajian studi Al-Quran dan studi hadis. Baik, kepada Bapak Dr. Ahmad Zumaro, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Mau menyampaikan sendiri atau nanti dibantu oleh panitia Pak Zumaro? Masih belum di-unmute. Mohon panitia bisa membantu agar bisa unmute. Masih belum unmute, Pak Zumaro? Ya. Oke, baik, sudah. Ininya, PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, meskipun di Lampung dalam keadaan sendu ya, artinya hujan dari pagi, dari semalam hujan tidak berhenti sampai sekarang sehingga memang agak terganggu sinyalnya. Yang pertama-tama saya berikan salam kenal kepada Bapak Fakihuddin Abdul Qadir ya. Selamat atas terbitnya buku ini. Buku ini sangat menginspirasi sekali bagi kita, ditulis oleh seorang aktivis gender dan juga seorang ahli hadis, dan sangat menarik buku ini setelah saya baca. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Yuni, tidak hanya berdasarkan teori-teori tapi fakta di lapangan. Ini sangat apa ya, jadi pembahasan ini memang benar-benar bukan lagi hanya teori di buku-buku, tetapi memang sudah diteliti secara langsung oleh Bu Yuni. Nah, untuk itu saya tidak terlalu banyak juga ingin membahas pembahasan ini. Saya akan melihat dari sisi hadisnya. Ininya mana? Mana? Di mana? Ya, sebentar. Ini saya melihat bahwa memang ada beberapa yang memang perlu saya sampaikan dalam buku ini. Mana ininya? Belum ya? Sebentar. Ini kalau ya memang kajian hadis ini sangat menarik. Kenapa? Memang hadis ini bukan sesuatu yang qatul wurud seperti Al-Quran ya. Hadis merupakan sesuatu yang memang perlu diinterpretasi agar memang nilai-nilai yang terkandungnya dapat kita laksanakan tidak hanya pada masa Rasul tetapi juga pada saat ini. Belum ya? Hilang lagi ya? Oke, maaf sebentar, ini ada sedikit gangguan. Menariknya buku ini saya yang kedua. Ini gua sendiri ya, tapi udah belum ya? Oke. Nah, saya melihat bahwa metode mubadalah ini ingin ada 3 poin. Pertama yaitu ingin menafikan mereduksi pemahaman bias gender yang dapat menimbulkan budaya patriarki dalam masyarakat Islam. Nah, kalau kita lihat memang
banyak sekali hadis-hadis termasuk hadis sahih yang mengandung unsur-unsur misoginis ya. Sehingga Fatimah Mardiasih juga menganggap meskipun itu hadis sahih, kalau memang dia tidak mengandung unsur misoginis, maka dibuang saja gitu. Tapi ini juga tidak boleh dalam agama Islam, tetapi kita perlu juga tidak sekedar membuang, tetapi memang ada cara lain yang lebih elegan agar hadis ini bisa kita terapkan untuk saat ini juga. Yang kedua, buku ini juga ingin membangun kesadaran kesetaraan berlandaskan tauhid. Nah, dalam agama Islam tauhid menempati posisi yang paling tinggi ya. Oleh sebab itu banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan bahwa tidak beriman atau kurang beriman, la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak mencintai orang lain seperti dia tidak mencintai dirinya sendiri, dan banyak lagi hadis-hadis lain. La yu'minu, dan itu berulang kali oleh Rasul diungkapkan. Memang tauhid itu tidak hanya menggantung di langit, tapi tauhid yang benar itu adalah bisa membumi, artinya bisa dirasakan oleh setiap makhluk hidup di muka bumi, tidak hanya perempuan tetapi juga